Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit mungkin akan memicu beberapa orang dan juga merasa saya menakut-nakuti atau sebagainya. Sebelum saya mulai, saya kasih disclaimer dulu atau penafian atau peringatan dulu ya, bahwa apa yang saya sampaikan adalah hasil dari gnosis pribadi, hasil dari pengamatan pribadi. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, gunakan kebijaksanaan dan juga kesadaran serta intuisi kalian untuk menyaring informasi yang kalian terima. Dan di sini saya bukan bermaksud untuk tidak sensitif atau bermaksud untuk menakut-nakuti, bermaksud untuk tidak tahu situasi dan kondisi sekitar semacam itu, tidak sama sekali. Video ini dibuat untuk pengetahuan saja. Oke, kita mulai. Jika kalian mengamati dunia saat ini, dimulai dari mungkin 2020 ya. Iya, benar, 2020. Meskipun 2020 terjadi yang namanya mass awakening atau kebangkitan spiritual massal, namun disertai juga yang namanya musim panen. Ya, musim panen dalam tanda kutip. Musim panen ini yang saya maksud itu apa? Yang dimaksud adalah musim panen jiwa. Coba kalian flashback ke belakang. Perhatikan semua kejadian yang ada di tahun 2020, kemudian 2021 hingga sekarang 2022. Perhatikan fenomena apa saja yang terjadi pada masa-masa tersebut. Ya, kalian bisa melihat bahwa ada banyak sekali bencana, ada banyak sekali kekacauan, dan juga ada banyak sekali penderitaan dan kematian. Hal semacam ini sebenarnya bukan terjadi baru-baru ini saja. Di zaman-zaman sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Namanya siklus dunia ya. Jadi akan ada terus menerus di beberapa ratus tahun ke depan atau beberapa puluh tahun ke depan juga akan ada. Jadi tidak perlu khawatir. Indikasinya terjadi pemanenan jiwa ini ada banyak sekali yang pihak-pihak yang ambil andil di sini ya. Dimulai contoh kalau kalian sudah pernah menonton video saya tentang konflik Rusia dan Ukraina, di situ adalah contoh adanya pihak-pihak dari Clifford ya yang memanifestasikan energi Clifford di alam material ini sehingga terciptalah arogansi,
kemudian kebencian, kemudian melahirkanlah peperangan dan melahirkan kekacauan, baru ada korban jiwa, dan disitulah baru ada pemanenan jiwa. Dan pihak-pihak yang memanen jiwa ini pun sangat beragam. Ada yang dari pihak ekstraterestrial, ada yang dari pihak dewa-dewi, dari pihak demon pun ada. Jadi ada banyak pihak yang memanen jiwa manusia, juga energi mental, energi emosional manusia. Yang baru-baru ini terjadi di tahun ini di negara kita sendiri ada kejadian ya, di sebuah stadion sepak bola. Saya tidak perlu membahasnya lebih lanjut karena mungkin kalian sudah tahu semuanya ya. Fenomena ini juga salah satu dari bagian pemanenan jiwa yang dilakukan oleh beberapa pihak, beberapa entitas. Ada yang negatif, ada yang positif. Tujuannya apa? Tujuannya juga sangat beragam. Pemanenan jiwa ini memiliki tujuan yang sangat beragam. Ada yang memang si jiwa ini sudah waktunya untuk bertransisi, maka diambillah. Ada yang memang jiwa ini memilih sendiri untuk bertransisi. Jadi ketika ada fenomena pemanenan jiwa, dia ikut secara sukarela. Tapi ada juga yang terkena yang namanya jaring langit, jaring bumi ya, atau orang Jawa akan mengatakannya jala langit, jala bumi. Ini adalah sebuah medan energi yang disebar ya, yang dilepaskan dengan intensi siapapun yang terkena radiasi energi ini, maka merekalah yang akan terjaring dan dibawa ya. Seperti halnya kalau seorang nelayan melemparkan jaringnya ke laut ya. Jadi istilahnya mereka yang naas, mereka yang tidak beruntung, atau mereka yang terlena, mereka yang tidak waspada, tidak eling dan waspada ya. Mereka akan terkena jaring dan dibawa. Makanya ya orang Jawa selalu mengatakan tansah eling lan waspodo. Jadi selalu ingat dan waspada, selalu selaras dengan jiwa, selalu selaras dengan semesta. Karena biasanya yang terkena jaring seperti itu adalah orang-orang yang tidak selaras dengan dirinya, tidak selaras dengan jiwanya, tidak selaras dengan semesta. Jadi semesta menganggap mereka adalah katakanlah sebagai mungkin virus atau sebagai makanan, sebagai tumbal yang harus dibuat untuk menstabilkan vibrasi dan frekuensi alam semesta ini.
Kemudian proses ini harus berjalan apa adanya. Tidak boleh ada yang ikut campur, tidak boleh ada yang mempercepat ataupun memperlambat. Pernah sekali saya mencoba untuk menghentikan ketika saat itu ada kejadian gunung meletus ya. Saya melakukan meditasi. Kemudian kesadaran saya terhubung dengan orang-orang yang menjadi korban gunung meletus tersebut. Saya merasakan ketakutan mereka, merasakan kepanikan mereka, kesedihan mereka, penderitaan mereka. Rasanya sakit sekali dan kepala saya rasanya mau meledak karena mendengar jeritan-jeritan batin mereka. Kemudian di hari berikutnya saya mencoba meditasi dan saya mendapatkan gambaran Dewi Mahakali menari-nari dengan penuh kengerian. Wujudnya sangat besar, sangat agung. Alam terlihat merah membara. Saya hanya kecil, sosok kecil di bawah kaki Dewi Mahakali. Dewi Mahakali termanifestasi dengan 4 wajah. Dewi Kali, Dewi Bhairawi, Dewi Warahi, dan juga Dewi sebentar saya lupa yang dan Dewi Narasimi. 4 wajah tersebut merepresentasikan 4 fenomena yang dapat menjadi jalan pemanenan jiwa, atau 4 fenomena yang dapat menjadi jalan berakhirnya hidup manusia. 1. Dewi Kali merepresentasikan siklus alam yang alami, seperti bencana alam, gunung meletus, tsunami, banjir, dan sebagainya. 2. Dewi Bhairawi merepresentasikan usia manusia, penyakit, usia manusia ya, kematian alami dari usia tua. Yang ketiga, Dewi Varahi adalah merepresentasikan fenomena wabah penyakit yang bisa merenggut nyawa manusia. Dan yang terakhir adalah wajah Dewi Narasimi yang merepresentasikan konflik bersenjata tajam atau konflik-konflik yang menggunakan senjata api, senjata tajam, peperangan semacam itu ya. Pembunuhan, pembantaian yang dapat merenggut manusia. 4 hal ini sudah pasti terjadi dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat saya berusaha menghentikan, saya menangis, menggapai-gapai sang ibu. Ibu, ibu, mohon ampuni mereka, ibu, 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 mohon ampuni mereka. Namun kemudian Dewi Mahakali menatap saya dengan wajah murka dan berusaha menebas saya dengan goloknya. Saya hanya berlutut dan menangis. Tapi kemudian ibu berhenti dan berkata, "Kamu tidak berhak memohonkan ampun untuk mereka karena dirimu sendiri bahkan tidak akan lolos dari amarahku." Di situ saya mulai gemetar, tapi ada suara dari belakang saya menenangkan. Suara dari Bhairawa.
salah satu manifestasi Dewa Shiva. Ia berkata, "Anakku, bukan sang dewi yang harus kamu tenangkan, tapi sang dewi yang ada di dalam dirimu lah yang harus kamu tenangkan. Dengarlah baik-baik, ikuti perkataanku." Kemudian Bhairawa membisikkan satu mantra yang dapat saya gunakan untuk menenangkan sang dewi yang ada di dalam diri saya, kekacauan yang ada di dalam diri saya. Mantranya adalah Sarva Manggala Mangalya Shive Sarvata Sadike Sarani Triambake Gauri Narayani Namostute. Sarva Manggala Mangalya Shive Sarvata Sadike Sarani Triambake Gauri Narayani Namostute. Nah, setelah itu saya mulai bermeditasi dengan mantra itu dan menenangkan batin saya sendiri. Saya tidak boleh ikut campur, tidak boleh mencoba menenangkan sang dewi yang di luar, menghentikan beliau dari amarahnya, mencoba menghentikan atau menunda proses pemurnian ini. Jadi meskipun saya bisa melihat proses itu, saya hanya boleh melihat, mengamati, tidak boleh ikut campur. Kalau saya ikut campur, maka saya akan ikut kena jaring langit, jaring bumi itu ya. Mungkin ini juga berlaku untuk kalian. Jika kalian melihat proses ini dan batin kalian merasa kasihan dan kalian ingin memohonkan kepada dunia, kepada semesta, kepada dewa-dewi untuk menghentikan bencana ini atau meringankan bencana ini, berhati-hati ya, jangan sampai seperti itu. Mungkin saja kalian akan ikut terkena jaring langit, jaring bumi. Jadi, ikuti kesadaran kalian. Jika memang kesadaran kalian atau intuisi kalian atau semesta memang menggerakkan kalian untuk memohonkan proses ini untuk diringankan atau dihentikan, lakukan. Tapi jika tidak, jika hanya berbekal rasa kasihan, maka jangan sampai mengikuti itu, karena rasa kasihan itu bukan yang sejati ya. Yang sejati itu kehendak jiwa, kehendak semesta. Oke, baterai HP saya sudah melemah. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video makin skala yang lain. Semoga selalu diberkati. Jangan lupa selalu waspada dan juga mengingat ya, tansah eling lan waspada. Mugi Gusti paringono keselamatan. Semoga Tuhan memberikan keselamatan. Rahayu, rahayu, rahayu.